Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilda Itilah Hijabit dengan NPM 020424111107 dari manajemen kelas C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul menganalisis hubungan biaya, volume penjualan, dan laba. Baik, langsung saja kita mulai ke materinya. Yang pertama itu ada pengantar analisis CFP. Definisi dari CFP ini adalah analisis cost volume profit atau CFP. Metode akuntansi manajemen yang mengkaji bagaimana perubahan biaya atau tetap dan variabel serta volume penjualan memengaruhi laba operasional suatu perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan titik impas atau break-even point dan membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis terkait dengan penetapan harga, bauran produk, dan perencanaan laba jangka pendek. Dalam konteks akademis, analisis CFP memberikan kerangka logis untuk memahami struktur biaya perusahaan dan mengevaluasi risiko operasional sebelum mengimplementasikan strategi bisnis baru. Selanjutnya ada komponen utama dalam analisis CFP, yaitu biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan volume penjualan. Biaya tetap itu biaya yang secara total tidak berubah meskipun terjadi perubahan volume produksi atau penjualan dalam rentang relevan tertentu. Contohnya termasuk biaya sewa gedung, gaji manajemen, dan asuransi. Kedua ada biaya variabel, yaitu biaya yang secara total berubah secara proporsional dengan perubahan volume produk atau penjualan. Contohnya meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan komisi penjualan. Ketiga ada harga jual, yaitu nilai moneter yang dibebankan kepada pelanggan untuk setiap unit produk atau jasa yang dijual. Harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit akan menghasilkan margin kontribusi per unit. Kemudian ada volume penjualan, jumlah unit produk atau jasa yang berhasil dijual dalam suatu periode tertentu. Volume ini belum merupakan faktor kunci yang menentukan total pendapatan dari total biaya variabel perusahaan. Asumsi dasar analisis CFP, yaitu ada klasifikasi biaya. Semua biaya dapat diklasifikasikan secara akurat dan dipisahkan menjadi dua komponen utama, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap tidak berubah dengan volume dan biaya variabel berubah proporsional dengan volume. Kemudian ada linearitas atau perilaku total pendapatan dan total biaya bersifat linear. Dalam rentang aktivitas yang relevan atau relevant range, harga jual per unit dan biaya variabel per unit diasumsikan konstan. Kemudian ada stabilitas persediaan, yaitu volume produksi diasumsikan sama dengan volume penjualan. Hal ini berarti tidak ada perusahaan yang signifikan pada tingkat persediaan awal dan akhir selama periode analisis. Kemudian ada bauran penjualan konstan. Untuk perusahaan yang menjual lebih dari satu jenis produk atau multi-product, proporsi penjualan antara produk berbagai produksi atau penjualan diasumsikan tetap konsisten. Kemudian ada titik impas atau break-even point. Konsep dasar dari titik impas atau BFP adalah kondisi di mana total pendapatan perusahaan sama persis dengan total biaya yang dikeluarkan. Pada titik ini, perusahaan tidak mengalami kerugian, namun juga belum memperoleh laba. BEP atau break-even point merupakan indikator krusial untuk menentukan target volume penjualan minimum agar bisa dapat bertahan. Rumus perhitungannya yaitu BEP dalam unit, yaitu biaya tetap, dibagi dengan harga per unit dikurang biaya variabel per unit. BEP dalam rupiah, yaitu biaya tetap, dibagi dengan 1 kurang total biaya variabel dibagikan dengan total penjualan. Ada presentasi grafik atau dan daerah laba ruginya di sini. Selanjutnya rasio margin kontribusi.
Rasio margin kontribusi atau contribution margin ratio adalah persentase dari setiap rupiah penjualan yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba operasi. Rasio ini menunjukkan porsi pendapatan yang tersisa setelah dikurangi seluruh biaya variabel. Kemudian ada fungsi utamanya, yaitu pertama ada mengevaluasi profitabilitas berbagai link produk. Kedua, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan menetapkan harga. Ketiga, ada menentukan dampak perubahan volume penjualan terhadap laba bersih. Keempat, menjadi dasar perhitungan titik impas atau break-even point. Menurut rumus dari perhitungan itu, yaitu terdapat dua cara utama untuk menghitung rasio ini, yaitu rasio sama dengan total penjualan dikurangi total biaya variabel dibagi dengan total penjualan, atau rasio sama dengan margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit. Signifikansi dalam analisis CFP, yaitu dalam analisis cost volume profit, rasio margin kontribusi yang tinggi mengidentifikasi bahwa perusahaan dapat menutupi biaya tetapnya dengan lebih cepat. Hal ini berarti perusahaan memiliki risiko kerugian yang lebih rendah saat volume penjualan menurun dan berpotensi lonjakan laba yang lebih tinggi saat penjualan naik meningkat. Peran CFP dalam pengambilan keputusan, yaitu pertama ada perencanaan anggaran, membantu manajemen dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dan melakukan forecasting keuangan yang akurat untuk periode mendatang. Kedua, ada menentukan harga jual, yaitu memberikan dasar analitis untuk menetapkan harga jual produk atau jasa yang optimal guna mencapai target laba yang diinginkan perusahaan. Kemudian ada evaluasi perubahan biaya, yaitu menganalisis secara mendalam bagaimana fluktuasi pada biaya tetap maupun biaya variabel akan berdampak langsung terhadap tingkat profitabilitas. Keempat, ada penentuan target penjual, menghitung volume penjualan minimum untuk mencapai break-even point atau BEP, serta merumuskan target kuantitatif untuk meraih laba. Kemudian ada profit dari peta akademika, yaitu perusahaan manufaktur yang memproduksi perangkat lunak edukasi interaktif untuk sekolah menengah. Perusahaan sedang merencanakan peluncuran produk baru untuk tahun ajaran mendatang. Fokus utamanya manajemen ini saat ini adalah memastikan kelayakan finansial sebelum produksi massal dimulai. Permasalahan dan targetnya itu, manajemen perlu mengetahui berapa unit perangkat lunak yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian atau break-even point. Struktur dari biaya dan harganya, yaitu berikut adalah estimasi biaya dan harga jual untuk produk baru berdasarkan riset pasar dan kapasitas produk, yaitu harga jual per unit atau P 500, biaya variabel per unit atau V adalah 300, dan total biaya tetap yaitu FC adalah 200. Margin kontribusi per unit dikurangi dengan V atau harga biaya variabel per unit sama dengan Rp200.000, yaitu data di atas akan digunakan sebagai dasar perhitungan BEP dan analisis target laba pada tahap selanjutnya. Hasil dan analisis keputusannya itu perhitungan dari margin kontribusi. Margin kontribusi mengukur seberapa besar pendapat penjualan yang tersisa setelah dikurangi biaya variabel. Nilai ini digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba, yaitu margin kontribusi sama dengan harga jual dikurangi biaya variabel. Kedua, ada analisis break-even point atau BEP. Titik impas adalah tingkat volume penjualan di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Volume penjualan impas yaitu 500 unit. Analisis target laba. Untuk mencapai target laba spesifik yang telah ditetapkan oleh manajemen, perusahaan harus menjual produk melebihi titik impas atau BEP untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan keuntungan yang diinginkan, yaitu target volume penjualan sebesar 750 unit. Kesimpulan manajerialnya yaitu berdasarkan analisis cost volume profit, perusahaan harus mempertahankan volume penjualan minimal 500 unit untuk menghindari kerugian. Untuk mencapai target pertumbuhan laba
periode ini, strategi pemasaran dan operasional harus difokuskan pada pencapaian target penjualan sebesar 750 unit. Jadi kesimpulannya, integrasi analisis cost volume profit atau CFP, break even point atau BEP, dan margin kontribusi membentuk fondasi yang kuat bagi manajemen dalam merencanakan profitabilitas jangka panjang. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.